Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan dari Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen Pemasaran kelas malam. Yang terhormat kepada Bapak Aji Sunarto, SMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran jasa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu membuat rangkuman dan pertanyaan. Oke, kita langsung masuk ke pengertian jasa. Di sini ada beberapa pengertian jasa. Yang pertama, jasa adalah aktivitas ekonomi yang hasilnya tidak dalam bentuk fisik. Yang kedua, jasa adalah dikonsumsi pada saat yang sama dengan waktu dihasilkan. Yang ketiga, jasa adalah interaksi langsung antara pihak konsumen dan pemberi jasa. Yang terakhir, jasa merupakan proses atau aktivitas. Adapun pengertian pemasaran jasa. Pemasaran jasa adalah suatu tindakan yang ditawarkan pihak produsen kepada konsumen berupa jasa yang tidak dapat dilihat, dirasa, didengar atau diraba namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Pemasaran jasa dalam konteks pemasaran relasional. Pemasaran jasa merupakan keterlibatan dan interaksi dengan konsumen tinggi, sedangkan pemasaran relasional adalah pemasaran hubungan. Jadi konteksnya, yang pertama perubahan cara pandang perusahaan dengan konsumen, yang kedua kualitas layanan pelanggan, dan aktivitas pemasaran dijalankan bersamaan. Perbedaan pemasaran tradisional dan pemasaran relasional. Kalau pemasaran tradisional memiliki aspek fokus penjualan jasa pendidikan, aspek orientasinya, karakteristik produk jasa pendidikan, aspek skala waktunya memiliki jangka pendek, aspek komitmen pada pelanggan memiliki terbatas, aspek kontak dengan pelanggan sangat rendah, aspek mutu urusan bagian kurikulum. Sedangkan pemasaran relasional memiliki aspek fokus mempertahankan pelanggan jasa pendidikan, aspek orientasinya manfaat produk jasa pendidikan, aspek skala waktunya memiliki jangka panjang, aspek komitmen pada pelanggannya tinggi, aspek kontak dengan pelanggannya tinggi, aspek mutu urusan semua orang. Pengertian segmentasi dan pasar sasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian kelompok konsumen atau pembeli yang memiliki kebutuhan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda. Sedangkan pasar sasaran adalah sekelompok pembeli atau konsumen yang mempunyai sifat-sifat yang sama yang dapat membuat pasar itu berdiri sendiri. Langkah-langkah segmentasi pasar. Yang pertama, pendefinisian pasar yang akan dimasuki. Yang kedua, identifikasi basis alternatif. Yang ketiga, pengujian basis. Yang keempat, memilih dasar atau basis yang baik. Yang kelima, identifikasi segmen pasar individu. Yang terakhir, seleksi akan segmen yang menjadi target. Pengertian penentuan posisi dan kegunaannya. Penentuan posisi adalah citra perusahaan di benak konsumen dan membedakan jasa dengan kompetitor. Dan kegunaannya, yang pertama, mengerti hubungan antar produk dan pasar. Yang kedua, mengidentifikasi peluang. Yang ketiga, membuat keputusan bauran pemasaran. Adapun kategori produk jasa dan tingkatannya. Yang pertama, kategori produk jasa. 1. Barang murni berwujud. Yang kedua, barang berwujud dengan jasa yang menyertai. Yang ketiga, jasa mayor disertai barang dan jasa minor. Yang keempat, jasa murni. Adapun tingkat produk jasa, yang pertama produk inti atau generik. Yang kedua, produk yang diharapkan. Yang ketiga, produk tambahan. Yang terakhir, produk potensial. Adapun fungsi lingkungan jasa, yang pertama media pencipta pesan, yang kedua media pencipta atau penarik perhatian, yang ketiga media pengunggah emosi atau perasaan. Kita masuk ke harga jasa. Harga adalah senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang ingin dibelinya. Dan peranan penting penentuan harga, yang pertama seberapa jauh layanan dinilai konsumen, yang kedua proses pembangunan citra, yang ketiga penentuan persepsi dalam hal kualitas. Faktor-faktor penentuan harga, yang pertama elastisitas permintaan, yang kedua struktur biaya, yang ketiga persaingan, yang keempat penentuan posisi dari jasa yang ditawar, yang kelima sasaran yang ingin dicapai perusahaan, yang keenam daur hidup jasa, yang ketujuh sumber daya yang dipergunakan, yang kedelapan kondisi ekonomi. Adapun pengertian strategi distribusi. Strategi distribusi merupakan suatu strategi pemasaran atau penyebaran barang dan jasa pada konsumen tingkat akhir. Tujuannya itu ialah untuk membuat suatu barang dan jasa bagi setiap konsumen maupun bagi perusahaan dagang yang membutuhkan. Kita masuk ke peran promosi dan pengertian. Pengertian promosi adalah mengiklankan suatu produk atau merek, menghasilkan penjualan dan menciptakan loyalitas merek atau brand.
sedangkan peran promosinya adalah alat komunikasi produsen konsumen dan mempengaruhi konsumen. Skala pengukuran kualitas jasa adalah 1. Multiple item scale, yang kedua nilai kepentingan relatif 5 dimensi, yang ketiga tingkat kepentingan dan kinerja. Peningkatan kualitas jasa melalui sistem informasi. Yang pertama, memperhatikan dan mendengarkan pendapat pelanggan di luar perusahaan. Yang kedua, pelanggan perusahaan kompetitor. Yang ketiga, pelanggan dalam perusahaan. Pengembangan sistem informasi. 1. Mengukur harapan pelanggan. Yang kedua, menentukan titik berat kualitas informasi. Yang ketiga, menghimpun suara konsumen. Yang keempat, menyelaraskan kinerja pelayanan dan perusahaan. Yang kelima, menjangkau setiap layanan. Teknologi dan pemasaran jasa. Kegiatan e-bisnis. 1. Bisnis ke bisnis. 2. Bisnis ke konsumen. Yang ketiga, bisnis di internet. Pertanyaan dan jawaban. 1. Sebutkan dan jelaskan karakteristik jasa. Jadi ada 4 karakteristik jasa. Yang pertama, tidak berwujud. Jasa mempunyai sifat tidak berwujud karena tidak bisa dilihat, dirasa, didengar, diraba atau dicium sebelum ada transaksi pembelian. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan. Suatu bentuk jasa tidak dapat dipisahkan dari sumbernya. Apakah sumber itu merupakan orang atau mesin? Apakah sumber itu hadir atau tidak? Produk fisik yang berwujud tetap ada. Yang ketiga, berubah-ubah. Jasa sesungguhnya sangat mudah berubah-ubah karena jasa ini sangat tergantung pada siapa yang menyajikan, kapan dan di mana disajikan. Yang keempat, mudah lenyap. Daya tahan suatu jasa tidak akan menjadi masalah jika permintaan selalu ada dan mantap karena penghasilan jasa dimuka dengan mudah. Bila permintaan atau turun, maka masalah yang sulit akan segera muncul. Yang kedua, sebutkan apa saja yang termasuk dalam klasifikasi jasa. Jadi yang termasuk dalam klasifikasi jasa adalah jasa bisnis, jasa komunikasi, jasa konstruksi, jasa distribusi, jasa pendidikan, jasa lingkungan hidup, jasa keuangan, jasa kesehatan, jasa kepariwisataan, jasa budaya dan olahraga, dan jasa pengangkutan. 3. Apa yang dimaksud dengan pemasaran relasional? Pemasaran relasional adalah strategi yang dirancang untuk menarik dan mempertahankan pelanggan loyal. Hal ini berarti mengurangi fokus pada penjualan tunggal dan memprioritaskan pada gambaran besar untuk mendorong loyalitas merek dan bisnis yang berulang. Keempat, sebutkan kriteria segmentasi pasar. 1. Apakah segmen cukup besar atau tidak? 2. Apakah ada daya belinya atau tidak? Yang ketiga, apakah dapat dibedakan dengan segmen lain? 4. Apakah sudah ada kompetitor? Yang kelima, apakah pasar dapat dijangkau dan cara menjangkaunya? 6. Apakah memiliki SDM yang menadai atau tidak? Nomor 5. Apa saja yang menjadi bagian dimensi strategi penentuan posisi? 1. Atribut produk. 2. Hubungan harga atau kualitas. Yang ketiga, referensi kompetitor. Yang keempat, karakteristik pengguna. Yang kelima, kelas produk. 6. Sebutkan 3 tujuan dalam penentuan harga. Jadi 1. Bertahan, 2. Memaksimalkan laba, 3. Memaksimalkan penjualan. Nomor 7. Sebutkan bauran promosi. Bauran promosi yang termasuk 1. Periklanan, 2. Penjualan perseorangan, 3. Promosi penjualan, 4. Hubungan masyarakat, 5. Informasi dari mulut ke mulut, 6. Pemasaran langsung, 7. Publikasi pemasaran. Apa yang dimaksud manajemen kualitas jasa? Manajemen kualitas jasa adalah salah satu faktor yang penting dalam mengatur usaha dan mencapai keunggulan bersaing dengan kualitas dan standarisasi perusahaan serta mengutamakan kepuasan konsumen. 9. Pentingnya dalam kualitas jasa adalah menciptakan kepuasan pelanggan, sistem manajemen ISO 9001, undang-undang konsumen, bertahan dalam ranah yang kompetitif. 10. Sebutkan tujuan penggunaan e-bisnis. Memberikan pelayanan terkustomisasi, memberikan kesalahan pelayanan, memperbaiki kesalahan pelayanan. Yang terakhir, spontanitas untuk menyenangkan konsumen. Demikian presentasi yang saya berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.